jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan senang sekali buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema gengsi nggak buat kaya, tapi bikin merana. Banyak banget nih, tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita nih. Apa aja yang bikin merana? Ada lagi nih contoh nih, tayangan nih viral lagi nih Ustadz nih. Video seserahan sepeda motor, tradisi atau gengsi. Kita lihat tayangannya, silakan. Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan prosesi seserahan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @optikpati hingga viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak beberapa warga sedang membawa berbagai barang untuk seserahan sang mempelai wanita. Yang menarik, tidak hanya barang wajib untuk seserahan, melainkan sang mempelai pria juga membawakan 1 unit sepeda motor untuk melamar wanita pujaan hatinya. Pengunggah menerangkan jika sudah menjadi hal wajib dan tradisi bagi warga Pati untuk memberikan sepeda motor kepada sang wanita. Diketahui sang mempelai pria merupakan warga Pati, Jawa Tengah dan hendak mempersunting sang mempelai wanita yang berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Video itu pun langsung mendapat berbagai respon. Langsung aja kita bahas jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, Iya, beli motor gengsi atau tradisi nih? beli motor gengsi atau? Tradisi kalau buat seserahan. Tergantung. Kalau motornya bisa berfungsi setelah pernikahan misalnya Ya. dipakai, bagus. Oh berarti tadi minjem uang buat beli motor juga? Buat seserahan, kan gua udah nikah. Enggak maksudnya buat beli motornya gitu? Nggak begitu Enggak ceritanya. ya, ya udah. Sasam sudah punya mobil, Udah- punya motor, udah baru amin. nikah. Amin. Rumahnya baru, Amin, Masya Allah. amin. Ya Allah. Lagi dibuat dapurnya. Oh ya Amin. Allah. Cuma enggak, ini bukan ria, ini kita lagi bahas masalah gengsi. Gengsi. Gengsi katanya ada yang terpuji Ustaz Syam, tapi tadi belum sempat dijawab tuh. Tapi sebenarnya terkikis nih, karena kita lebih mementingkan atau memikirkan harta. Apa itu gengsi yang terpuji dan boleh dilakukan Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumumkan ketika diri beliau kelaparan. Kenapa? Karena nggak mau meminta sama sahabat. Sampai sahabat sendiri yang mendengar, suara apa itu ya Rasulullah? Sepertinya dari dalam bajumu. Subhanallah, ketika dicek ternyata Nabi sudah mengganjal perutnya dengan bebatuan supaya tidak merasa kelaparan. Ya Allah, Nabi sendiri itu pernah merasakan kelaparan sehingga 10 hari ya. 10 hari merasakan kelaparan sehingga sahabat tidak ada yang tahu. Ternyata ketika Nabi keluar, datang sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau keluar ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah ditanya, enggak mungkin juga bohong gitu. Sebenarnya saya keluar tuh cari makan gitu. Kata sahabat, sama saya juga. Ternyata para sahabat pun merasakan demikian, tapi mereka gengsi untuk meminta. Karena ada namanya sifat yakni ta'affuf, yakni iffah, yakni menjaga diri daripada meminta-minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi itu gimmicknya jangan sampai meminta-minta. Oh itu Jangan artinya. sampai meminta-minta karena harta itu ya minimal harta yang baik itu adalah membuat kalian punya harga diri kata baginda Nabi SAW dan kata para ulama. Minimal harta itu membuat kita punya harga diri. Bayangin kalau misalnya dia adalah seorang kiai besar punya harta yang banyak. Santri nggak usah mikirin buat nyumbang kiainya. Ya, seorang ulama besar punya harta banyak, lalu didatangi pejabat rumahnya, ternyata rumahnya rumah mewah. Mereka tuh udah mikir, saya mau ngasih apa, saya mau nyogok apa ke kiai ini, nggak bisa nyogok. Kenapa? Karena ternyata dia sudah punya kekayaan, diundang sama pejabat dengan mobil mewah, maka pejabat itu pun tidak bisa lagi berpikir untuk nyogok, untuk memberikan apa-apa. Kenapa? Karena ada harga diri, subhanallah, ada iffah, ada harga diri yang dimilikinya. Maka subhanallah, harta yang baik itu kata baginda Nabi SAW dan kata para ulama adalah yang menjaga kalian daripada meminta-minta dan membuat kalian memiliki harga diri. Maka subhanallah tadi dikatakan ada Sayyidina Uthman bin Affan yang menyumbang 16 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan ya ada sekitar 4.000 gram emas yang disumbangkan pada saat perang Tabuk. 1.000 dinar yang disumbangkan Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian ada sahabat yang lainnya. Contoh misalnya ada sahabat yang juga menjadi keponakan daripada Sayyidatina Khadijah. Ada keponakannya bernama Hakim bin Hazam. Beliau adalah seorang yang terlambat masuk Islam padahal dia adalah sahabat baginda Nabi SAW dari kecil. Kemudian ketika selesai perang beliau meminta bagiannya ketika sudah masuk Islam. Ya Rasulullah bagikanlah rampasan perang. Dikasih, bagikan lagi dong karena udah sahabatan nih. Lagi dong katanya dikasih lagi, diminta lagi dong katanya dikasih lagi sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda tangan di atas itu lebih baik. Selamanya akan baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik, yang memberi lebih baik daripada meminta. Sejak saat itu
dia bersumpah, saya bersumpah mulai hari ini saya tidak akan pernah meminta lagi. Bahkan dalam masa jabatannya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipanggil, wahai hakim ambillah gajimu ke Baitul Mal. Dia bilang saya tidak mau. Masa Umar bin Khattab ambillah gajimu, saya tidak mau. Karena bahkan sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak pernah meminta-minta. Namanya gengsi untuk meminta, tapi gengsinya kebaikan. Ya Allah, Ta'ala. berarti bisa dibilang kalau sekarang nih ya nurunin gengsi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nurunin harga diri. Betul. Ya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tengah-tengah, Islam tuh tengah-tengah. Tengah-tengah aja, malah kalau bisa lebih untuk kebaikan semua orang yang tadi Betul. seperti Ustaz Syam bilang ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Gimana?